Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal matematikanya. Kali ini untuk soal logaritma. Ya, langsung saja kita baca soalnya. Di sini tuh ada sebuah persamaan logaritma ya. Ditanya itu nilai X dari persamaan berikut. Nah, kita langsung uraikan. Jadi, di situ ada, oke, tidak saya tulis ulang. Dari bentuk ini, kita langkah selanjutnya diapain? Kalian ingat itu sifat-sifat logaritma, yaitu apabila kita menemukan A log B, nah, A log B seperti itu ya, maka kita bisa menulis log B ya, yang bagian sini terlebih dahulu, log B per log A, kayak gitu. Nah, untuk angka yang di bagian sini kita itu ngasihnya terserah, menyesuaikan gitu, menyesuaikan tapi dengan syarat si angka ini misalkan kita kasih angka P gitu ya, P itu terserah ya, basisnya yaitu P itu tidak boleh sama dengan 0 ya, intinya harus lebih dari 0 dan P itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, diingat ya rumus ini, sifat ini. Maka dari bentuk persamaan ini bisa kita dapat apa? Ya, log ini ya, log X minus 2 gitu kan, per log 6. Nah, sama dengan yang luas sekarang juga sama, log X minus 2 per log 8 gitu. Oke, sementara untuk basis di sini angka basisnya tidak perlu kita kasih angka apapun terlebih dahulu, biarkan seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, diapain lagi ya? Selanjutnya bisa kita misalkan ya, di sini ada log X minus 2, juga ada log X minus 2. Kalau kayak gini kan kayak kita nggak ada ide. Dimisalkan aja dulu nggak apa-apa ya. Jadi supaya biar lebih ringkas juga. Jadi misalkan apa ya, pakai A ya. Jadi untuk sifat yang di sini saya hapus ya. A, jadi misalkan A sama dengan log X min 2. Misal A sama dengan log X minus 2. Nah, jadi di bagian pembilangnya kita peroleh A per log 6. Sorry. Log 6 sama dengan A per log 8. Nah, setelah ini diapain? Dikali silang ya. Nah, kita kali silang boleh yang manapun. Jadi, misalkan yang ini dulu ya. Jadi, A itu bukan bas di pojok atas logaritma, tapi sebagai konstanta ya. A dikali log 6 sama dengan A dikali log 8. Oke, sampai sini kita ubah lagi yang jadikan satu ruas ya. Jadi A log 8-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi A dikali log 6 minus ya, minus A dikali log 8 sama dengan berapa? 0 ya, sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kayak gini kita manfaatkan sifat distributif ya. Sifat distributif jadi A-nya itu dikeluarkan karena di sini mengandung A, di sini mengandung A, jadi A log 6 minus log 8 sama dengan berapa? Sama dengan 0 gitu. Berarti ini kayak kita mencari akar ya. Nah, yang pertama kita ada dua bentuk perkalian kan, yang A dan yang ini sama dengan 0. Berarti kalau dapat hasil sama dengan 0 dalam perkalian, pasti salah satunya bernilai 0, entah ini ataupun ini gitu kan. Nah, apakah A-nya bernilainya, apakah A bernilai 0 atau ini log 6 minus log 8 bernilai 0 ya. Ini log 6 minus log 8 tidak mungkin bernilai 0 ya. Jadi, kenapa tidak mungkin bernilai 0? Karena kalau kita jabarkan lagi pakai sifat-sifat logaritma ya, gini, pakai sifat, oke itu ditulis di mana ya, gini, intinya kalau ada pengurangan logaritma tapi basisnya sama. Nah, ingat juga sifatnya di logaritma, kalau ada logaritma dan tidak
basisnya tidak tertulis, itu bisa diartikan 10 log gitu ya. 10 log 6 dikurangi 10 log 8. Berarti kan basisnya sama. Maka seperti itu bisa ditulis log 6 karena di sini pengurangan berarti per log 6 per 8 gitu. Nanti kalau di sini bentuknya penjumlahan berarti log 6 plus log 6 dikali 8 seperti itu. Ya, di sini kan artinya 10 log 6 per 8. Tidak mungkin 0 kan? Artinya ini misalkan hasilnya apa ya? Kita kasih B. Berarti 10 pangkat berapa? Yang hasilnya 6 per 8. Nggak mungkin 0 kan? Ya. B-nya apakah mungkin 0? Karena 10 pangkat 0 itu berapa? 1. Ya, jadi 1 kan tidak sama dengan 6 per 8 gitu. Ya, jadi di sini log ini ya, log 6 minus log 8 itu kalau kita jabarkan lagi bisa menjadi 10 log 6 per 8 yang nanti nilainya B, dan B ini tidak mungkin sama dengan 0 ya, kan kita tadi buktikan kalau 10 pangkat 0 itu tidak sama dengan 6 per 8. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau yang log 6 minus log 8 itu tidak mungkin sama dengan 0, berdasarkan penjelasan yang tadi, maka kemungkinan satu-satunya adalah A. A sama dengan 0. A itu siapa? A adalah yang kita misalkan ini tadi. Oke, saya bawa ke sebelah kiri ya. Sebelah kirinya saya hapus. Nah, A sama dengan 0. A-nya itu adalah log X minus 2 sama dengan 0. Nah, gimana nih? Ruas kiri bentuk logaritma, ruas kanannya konstanta biasa. Nah, kalau kayak gini, sebisanya ruas kanan dan kiri kita buat bentuk logaritma dua-duanya ya. Nah, berarti 0, 0 itu secara tidak langsung boleh nggak ditulis kayak 0 kali 1 gitu? Boleh kan? Nah, jadi di sini log X minus 2 sama dengan 0 dikali berapa? 10 ya, atau langsung log 10 gitu. Nah, ini enggak jadi ya. Ini saya mau tulis 10 tapi tanpa ditulis 10 pun artinya juga kalau enggak ada itu 10 gitu ya. Udah. Kalau kayak gini, ini yang ruas kanan bisa juga log 10 pangkat 0 ya. Itu berdasarkan sifat-sifat sifat-sifat logaritma juga ya. Jadi kalau kita ada sekian A, misalkan A log 10 pangkat 0. Nah, 0 ini pangkatnya dari 10 ini bisa berpindah tempat menjadi konstanta, atau sebaliknya dari seperti ini 0-nya bisa berpindah tempat sebagai pangkatnya 10 gitu. Nah, kalau gini kan udah sama itu, basisnya sama yaitu 10. Terus nah tinggal kita sesuaikan, atau ibaratnya cara cepatnya gini, tinggal coret-coret gitu ya. Nah, berarti tersisa X minus 2 ya, X minus 2 sama dengan 10 pangkat 0. Berapa 10 pangkat 0? 1. Maka X-nya diperoleh 1 plus 2 sama dengan 3. Jawabannya yang B. Seperti itu.